Oke, hari ini kita akan mencoba untuk menginstal Flutter ya, dengan Visual Studio Code dan SDK Flutter. Untuk Visual Studio Code kita bisa cek di website Visual Studio Code ya. Nanti editor ini akan kita gunakan untuk coding Flutter kita. Anda bisa gunakan untuk download for Windows ya, yang Anda install di komputer masing-masing. Tinggal klik saja download, nanti kalau sudah selesai tinggal diinstal, klik-klik saja ya sampai selesai. Selanjutnya kita download Flutter SDK. Anda bisa cari Flutter SDK download, nanti Anda bisa pilih untuk OS-nya Windows, Mac OS, Linux ataupun Chrome OS. Kita pilih yang Windows ya, kemudian kita pilih yang Android. Kalau Anda mau untuk project web ya, Anda bisa pilih web. Karena kita untuk aplikasi mobile, maka kita pilih yang Android ya. Selanjutnya kita scroll ya. Kita lihat spesifikasi masing-masing require minimum dan recommended daripada si Flutter. Untuk install Flutter SDK, kita pilih yang download and install ya. Pada tab download install lalu kita pilih Flutter yang zip ya. Untuk yang versi 3,29 juga boleh ya. Ini versi terbarunya. Kita pilih yang tab download and install ya. Kemudian kita download. Ini mungkin sekitar 1,1 giga ya size-nya, cukup besar. Nah, pastikan internetnya itu stabil dan mumpuni untuk download SDK Flutter ini ya. Nah, di sini mungkin kita percepat saja ya, karena mungkin memakan waktu sampai 13 menit ya. Nah, ini hasil sudah download. Ada dua downloadan utama, yaitu Visual Studio Code. Kalau Anda sudah install, nggak ada masalah, tinggal Anda klik install, run ya. Kalau sudah ada install mungkin akan tampilan seperti ini, tapi ini kita abaikan saja ya. Nah, kita kalau Anda tadi belum install, Anda boleh install ya untuk Visual Studio Code-nya. Tinggal klik-klik saja. Untuk Visual Studio Code, ketika sudah selesai install, klik finish ya. Tidak perlu dijalankan terlebih dahulu. Kita lanjut untuk mengekstraksi file zip daripada Flutter SDK ini ya. Kita ekstrak ya, atau Anda copy terlebih dahulu juga boleh, langsung diekstrak juga boleh. Lokasi terserah di mana Anda bisa gunakan. Misal di sini contoh kita buat di drive C ya, di lokal C saya misalnya. Nah, kebetulan sini saya coba copy paste dulu ke drive C saya. Nah, kemudian kita ekstrak filenya ya di dalam lokal C kita. Untuk penamaan ekstraksi foldernya ini boleh Anda sesuaikan dengan kebutuhan, atau misalnya Android slash ya. Kemudian kalau saya buat di sini adalah Flutter, maka nanti ketika diekstrak ya, ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi di sini kita percepat.
sehingga nanti hasil ekstraksi folder itu berisi Flutter ya. Nah, selanjutnya kita setting environment variable agar komputer kita bisa membaca ya, SDK kita. Jangan lupa pilih bagian path pada environment variable. Ya, kemudian kita klik edit. Nah, pada bagian ini kita bisa pilih apa namanya, new ya. Setelah kita klik path, kemudian kita klik edit ya, pastikan posisi folder Flutter bin kita, pathnya itu kita copy ya, kemudian kita pilih path ya, dan kita klik new dan kita pastekan di path kita yang baru. C Flutter bin. Kebetulan saya tadi beri nama folder induknya itu di C adalah Flutter, sehingga double nama folder ya, itu nggak ada masalah ya, sesuaikan dengan masing-masing. Kalau kita sudah pastekan, tinggal kita klik OK ya. Nah, sekarang akan kita coba ya. Dengan membuka terminal pada Windows kita masing-masing, kita coba dengan mengetikkan Flutter ya. Apakah SDK kita sudah terbaca atau belum oleh komputer kita. Nah, kalau sudah terbaca, maka Flutter komen tadi akan merespon ya, merespon tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Artinya komputer kita atau comment from kita, terminal itu sudah bisa membaca atau menjalankan SDK Flutter. Oke. Untuk selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio Code kita yang tadi yang sudah kita berhasil install. Nah, pada tahap ini kita coba install dua plugin utama ya. Dua plugin utama kita dengan cara ketikkan kita klik di bagian menu sebelah kiri ya, panel kiri, extension ya. Kita tambahkan extension. Selanjutnya kita di sini gunakan yang namanya show and run commands. Anda bisa tekan Ctrl, Shift dan P ya. Pilih nanti project, Flutter new project, dan kemudian di sini kita akan diminta untuk di mana lokasi project yang akan kita tempatkan. Kebetulan di sini ada di drive C, di my project saya letakkan. Nah, kita pilih folder ini ya. Nanti sesuaikan dengan masing-masing saja di mana Anda ingin. Kemudian kita diminta untuk membuat apa nama aplikasi kita. Ya, di sini tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi gunakan penggantinya adalah underscore. Contoh misalnya Flutter test app. Nah, kita tunggu sampai Visual Studio Code kita itu menyelesaikan preparing daripada project Flutter kita ya. Kita tunggu saja loading di bawah hingga selesai. Nanti akan muncul semua file-file ya. Dia akan coba konfigurasi dan juga akan menyelesaikan prepare daripada project kita ya. Kita tunggu hingga selesai. Nah, mungkin ini akan memakan waktu sedikit lama ya. Jadi tergantung kecepatan internet pada PC kita masing-masing ya. Jika sudah muncul kode-kode seperti ini, artinya kita pilih terminal. Nanti akan muncul tab baru di bawah terminal yang sudah masuk di folder Flutter test app kita tadi. Kita ketikkan saja Flutter
spasi run, kemudian kita enter. Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan emulator yang akan kita gunakan untuk testing app kita. Kalau kita ingin menggunakan Google Chrome, maka kita akan ketikkan 2 ya. Kalau nanti akan kita menggunakan handphone sebagai debugging kita, mungkin nanti akan di nomor 4 muncul gitu ya. Sebagai handphone kita bisa gunakan USB debugging dan kita sambungkan ke handphone kita. Nah, kali ini kita coba gunakan Google Chrome saja sebagai emulator kita, karena untuk laptop spek yang kentang mungkin sangat berguna ya, kecuali Anda ingin menggunakan emulator Android ya, seperti misal dari Android Studio, mungkin Anda bisa gunakan, tapi ingat ya, resource-nya itu membutuhkan resource yang lebih. Nah, Visual Studio Code akan membuka jendela baru untuk Google Chrome kita ya, hasil daripada tes app kita tadi. Nah, seperti ini tampilannya kurang lebih ya. Jadi kalau Anda menggunakan Android device juga sama ya, SIM emulator tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, artinya kalau sudah tampil seperti ini, laptop kita berhasil dan instalasi kita sudah bisa berhasil merunning yang namanya project Flutter. Selanjutnya kita nanti di modul-modul selanjutnya kita bisa selesaikan untuk codingnya. Untuk mengganti tampilan supaya seperti mirip seperti handphone, Anda bisa klik di bagian view-nya ya. Nanti dimensinya bisa kita ganti sesuai dengan model handphone apa, supaya lebih kelihatan estetik ya dan menyerupai. Selanjutnya di sini kita coba menggunakan modifikasi pada kode kita ya, kemudian melihat bagaimana supaya perubahan. Kita simpan, Ctrl Save atau save ya. Perubahannya bagaimana? Nah, di sini belum terlihat ada perubahan. Kita refresh juga belum ada perubahan gitu ya. Terus bagaimana supaya kita bisa melihat perubahan? Pada bagian terminal kita bisa lihat teks yang berwarna merah ya. Nah, misal di sini untuk title yang pada homepage-nya juga kita ganti belajar. Pada bagian terminal kita bisa menekan fungsi hot reload dengan menekan R kecil atau R besar ya. Nah, maka nanti akan muncul perform hot restart ya. Nah, maka pada emulator kita sudah mengikuti perubahan kode kita yang terakhir. Jadi seperti itu caranya ya, tidak menggunakan refresh ya pada browsernya, tapi menggunakan tombol R pada keyboard ya. Oke, selanjutnya akan kita gunakan fungsi-fungsi yang lainnya ya. Mungkin itu saja untuk praktekum hari ini ya. Anda sudah bisa mengikuti instalasi dan environment daripada Flutter ini. Selanjutnya pada modul berikutnya kita akan coba membuat aplikasi-aplikasi dan pengkodean yang akan kita pelajari selanjutnya. Terima kasih.